jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala
hamba-hamba Tuhan wilayah Kabupaten Utara, Nusa Kambangan dan Maros. Dari Jemaat GPDI Narwas Tahuna, Jemaat GPDI Victory Tahuna, Jemaat GPDI Tamako.
pujian dari semua keponakan dari Allah.
Kita masuk dalam acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh anak yang bungsu, Bapak Jeffrey. Riwayat hidup almarhumah Ibu Elizabeth Romus Nova. Riwayat keluarga. Nama, waktu lahir Tio Lian Tio dalam bahasa Korea, dan dalam lafal Mandarin bernama Chan Yen Xiang, yang artinya bunga teratai yang mekar, harum dan wangi baunya. Nama sesuai akte Elizabeth Makfar. Nama yang sering digunakan sehari adalah Si Tio. Tempat tanggal lahir Peta 1 Oktober 1941. Anak dari pasangan ayah Tio Hong Si dan ibu Jan Jokti. Almarhumah adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Etni Tiola atau Tio Lian Nio, membentuk keluarga Patras Tiola, saat ini berada di samping keranda jenazah. Yang kedua, Bice Tiola atau Tio Lian Min, membentuk keluarga Wisan Tiola, sudah meninggal dunia. Yang ketiga, Pendeta Elizabeth Makfar atau Tio Lian Tiong, membentuk keluarga Krompis Makfar, yang saat ini kembali meninggal. Keempat, Hance Tiola atau Tio Lian Hua, membentuk keluarga Mama Moba Tiola, saat ini berada di samping keranda jenazah. Yang kelima, Lenny Tiola atau Tio Joklan, membentuk keluarga Padang Tiola, saat ini berada di samping keranda jenazah. Dan terakhir, yang keenam, Rosalin Tiola atau Tio Joklin, membentuk keluarga Mulyaan Tiola, sudah meninggal dunia. Pada tanggal 14 Maret 1965, menikah dengan Hudson Krompis, dikenal dengan Kohu, dan dikaruniai 2 orang putra, masing-masing. Yang pertama, Yance Krompis, menikah dengan Juliana Gunawan, membentuk keluarga Krompis Gunawan, dan dikaruniai 3 orang putra, 1 orang putri, yaitu yang pertama Peter Theodore Krompis, yang kedua Andrew Timothy Krompis, yang ketiga Claudia Teresa Krompis, dan keempat Christian Theophilus Krompis. Kemudian anak kedua adalah Jeffrey Krompis, menikah dengan Rina Prihatini, membentuk keluarga Krompis Prihatini, dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu William Edgar Krompis dan yang kedua Clement Owen Krompis. Riwayat pendidikan dan prestasi: mengikuti sekolah dasar Mandarin, sekolah menengah pertama, dan juga mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan khusus-khusus dan seminar-seminar Alkitab. Kemudian riwayat pelayanan: sejak pemuda remaja menjadi guru sekolah minggu dan aktivis dalam pelayanan pemuda dan remaja di Gereja Pantekosta Jemaat Peta. Tahun 1976 bersama suami dan anak-anak pindah ke Jakarta. Di Jakarta menjadi aktivis dalam pelayanan wanita Pantekosta. 28 Juli 2001 sampai sekarang, Pendeta Bapak Hudson Krompis SPH dilantik menjadi gembala GPDI Jemaat Betani Peta, sehingga secara otomatis Ibu Elizabeth Makfar menjadi Ibu Gembala atau Ibu Rohani GPDI Jemaat Betani Peta. Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjadi Ketua Komisi Pelayanan Wanita Pantekosta Wilayah Tabukan Utara, Nusa Tambukan, Marowe. Berikutnya riwayat penyakit. Mama kurang lebih selama 14 tahun mengalami gangguan lambung atau dikenal dengan sakit mah. Dan pada tanggal 14 Maret 2017 bulan kemarin, Bapak dan Ibu Gembala Krompis Makfar berangkat
ke Jakarta dalam rangka mengikuti musyawarah besar atau MUBES YPDI yang diselenggarakan di Kota Bandung. Pada tanggal 15 keesokan harinya, kami keluarga juga mulai merayakan hari ulang tahun Bapak yang ke-77 bersama dengan Mama. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Mama mengalami serangan sakit ma yang cukup berat sehingga harus dibawa ke rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Pluit di Jakarta. Dari hasil diagnosis dokter, Mama mengalami kebocoran lambung sehingga harus diadakan tindakan dokter melalui operasi yang diadakan pada keesokan harinya di tanggal 21 Maret 2017. Operasi berjalan dengan lancar. Dalam proses perawatan pasca operasi, Mama mengalami gangguan fungsi jantung dan juga mengalami demam. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, Mama harus dirawat di ruang ICU. Selama perawatan di ruang ICU, diketahui Mama mengalami gangguan infeksi darah yang secara medis disebut dengan istilah sepsis, di mana sakit ini bisa mengakibatkan gangguan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, paru-paru. Sehingga dokter caranya memberikan pengobatan yaitu dengan memberikan antibiotik sampai kepada tingkat antibiotik yang paling tinggi atau antibiotik yang paling keras. Kami berdiskusi setiap hari dengan dokter ketika dokter datang mengunjungi Mama dalam perawatan, strategi apa yang akan diberikan dalam proses pengobatan. Karena mengobati ada bagian yang mengalami progres baik, tetapi ada juga yang berdampak kepada progres yang negatif. Jadi memang cukup rumit mengatasi masalah ini, dan menurut penjelasan dokter, ini infeksi yang Mama derita ini merupakan kasus yang langka, yang jarang terjadi, sehingga antibiotik yang tersedia pun tidak ada, sehingga harus dipesan secara khusus. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Dan tindakan ini sebenarnya hanya merupakan bantuan sementara, karena penyebab trombosit dan HB turun yaitu dari bakteri ini belum dapat dimatikan oleh obat antibiotik. Hari Minggu tanggal 23 April 2017, akibat HB dan trombosit yang rendah, yang hanya berkisar antara 10.000 sampai dengan 40.000 poin, padahal normalnya minimum trombosit adalah 150.000 poin. Mama mengalami yang dikenal dengan nama internal bleeding atau perdarahan, sehingga organ tubuh vital Mama menjadi tidak berfungsi sama sekali. Mama dirawat di Rumah Sakit Pluit Jakarta selama 34 hari, termasuk 16 hari di ruang ICU. Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pukul 11.45 WIB atau 12.45 waktu Indonesia Tengah, Mama mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pluit Jakarta, didampingi oleh suami, anak menantu, cucu, dan keluarga keponakan. Pada usia 75 tahun, 6 bulan, 23 hari, dengan meninggalkan suami, 2 orang anak, 2 orang menantu, 6 orang cucu, 3 orang saudara, dan seluruh jemaat GPDI Bethani Kedah. Mama adalah seorang pribadi yang luar biasa, yang penuh dengan kasih sayang pada keluarga melebihi dirinya sendiri. Dari lahir sampai di usia kami yang sekarang ini, Mama tetap memberikan perhatian yang penuh pada kami, sampai kepada cucu-cucu yaitu anak-anak kami. Dalam segala hal, apa yang bisa Mama perbuat akan diperbuat untuk membahagiakan kami. Ada satu peristiwa pada waktu Papa sakit keras tahun 2010, Mama berupaya keras untuk membawa Bapak ke Manado untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Sekalipun pada waktu itu keluarga lain melihat kondisi Bapak sudah begitu berat, sehingga sebaiknya tidak usah dibawa. Dan pada waktu itu
kapal cepat sudah penuh semua, ada rombongan dari salah satu partai yang akan musyawarah di Manado. Namun dengan keteguhan hati, dengan tekad yang begitu kuat, Mama berjuang keras untuk tetap membawa Bapak ke Manado, dan dengan bantuan keluarga, sahabat, termasuk juga pada waktu itu Bapak Bupati, Bapak dapat diberangkatkan ke Manado. Demikian juga saya sebagai anak yang tertua, Bapak pernah bercerita pada waktu saya masih bayi, seringkali mengalami sakit mata tinggi sampai berkali-kali, sehingga membuat keadaan saya pada waktu itu sampai seperti itu sudah tidak bernyawa lagi. Pada waktu itu Bapak Gembala PK almarhum Bapak Pendeta Turangan sudah mau pulang karena tidak ada reaksi dari keadaan saya. Namun apa yang mau berbuat, beliau seperti memaksa hamba Tuhan tersebut untuk terus mendoakan saya. Saya teringat perkataan yang katakan, jangan pulang Om, tolong terus doakan anak saya sampai saya pulih. Dan puji Tuhan, sehat sampai hari ini karena cinta kasih sayang Mama yang luar biasa. Saya teringat peristiwa ini dan saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan Mama, sembuhkan Mama. Belum banyak yang saya perbuat untuk membalas kebaikan dan kasih sayang Mama. Namun Tuhan rupanya lebih sayang pada Mama. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, sehingga Mama boleh beristirahat dan menikmati harinya. Seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi malam, tertulis dalam kitab Ayub 14 ayat yang ke-6. Mama sudah beristirahat dan sudah menikmati jerih lelah, menikmati hari-harinya Mama. Cinta kasih dan perhatian Mama kepada jemaat dan pekerjaan Tuhan pun begitu luar biasa. Dan setiap kali Mama ke Jakarta, selalu mengajak adik kami untuk berbelanja, membeli buah tangan atau oleh-oleh yang dia Bapak bawa memberikan buat jemaat Tuhan. Satu hal yang selalu Mama ajarkan dan tanamkan kepada kami, untuk selalu hidup rukun dan damai dalam keluarga. Perkataan baku sayang, baku baik, itu suatu perkataan yang begitu meluncur setiap waktu, setiap saat dari mulut Mama, untuk kami saling menyayangi satu dengan yang lain. Selamat jalan Mama. Cinta kasih sayang, kesabaran, kekuatan, keteguhan, kesetiaan, teladan dan hidup Mama sungguh akan sangat kami rindukan selama-lamanya. Kami akan sangat merindukan kata-kata yang sering Mama ucapkan, sayang, opo sayang. Mama sering menyampaikan kata-kata seperti itu kepada kami, menyatakan suatu wujud betapa kasihnya kepada kami walaupun usia kami sudah mencapai setengah abad. Tapi setiap kami bercakap-cakap atau kami menelpon, selalu ada jawaban sayang, opo sayang. Kata-kata ini tentunya akan menjadi sangat kami rindukan dalam kehidupan kami. Selamat jalan Mama, sampai bertemu kembali di surga yang mulia. Kita masuk dalam acara yang ketiga, sambutan duka. Dan sebagai informasi, setelah menyampaikan sambutan, ada foto di samping peti keranda jenazah. Keluarga pemangku duka, keluarga Korompis Mampal, secara khusus yang kami kasihi Bapak Pendeta Hudson Korompis bersama anak-anak, cucu, keluarga besar Korompis Mampal yang kami kasihi. Yang saya hormati pelayan Tuhan Bapak Pendeta Felix Luka LTH
putusan Majelis Daerah Sulawesi Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Gembala, Pendeta. Yang saya hormati Pak Camat Tarukan Utara, Bapak Ibu sidang pertarungan yang kami muliakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Kalau kita menyimak riwayat hidup almarhumah, kita bisa menarik sebuah sikap bersama bahwa kualitas hidup seseorang dibentuk dalam sebuah tatanan organisasi, pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan di sanalah karakter seseorang menjadikan sebuah keteladanan. Almarhumah pun telah memberikan sumbangsi mengharumkan nama daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai seorang olahraga. Mungkin kalau tidak terbacakan hari ini apa yang telah almarhumah sumbangkan bagi daerah, kita tidak ada yang tahu. Dan pun saya baru mengetahui. Ini sesuatu yang menjadikan pemahaman sekaligus kesaksian dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Wujud dari apa yang almarhumah telah tunjukkan pun dalam memahami, menyikapi dalam kebersamaan tanggung jawab yang ia telah berbuat bagi jemaat dalam kehidupan kebersamaan sebagai warga masyarakat. Almarhumah telah tunjukkan dalam tatanan sebagai orang-orang tua yang mampu memberikan nilai-nilai dalam kehidupan orang-orang beriman. Tapi dalam sebuah kepastian inilah kita diukur, kita diuji dalam sebuah tatanan kehidupan pribadi, boleh mampu menerima sebuah kepastian walaupun kepastian itu sangat menyedihkan. Yang Tuhan boleh menyatakan dalam perjalanan yang dilalui dalam berbagai pendekatan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap insan manusia. Hari ini kita mengangkat Ibu Pendeta Muda almarhumah yang kami sebut dengan Bapak Ibu Elizabeth Kromis Mata. Sikap apa yang boleh orang dapat pelajaran dalam kehidupan suasana duka seperti ini? Yang sangat menarik adalah bagaimana kualitas hidup seseorang menjadikan kesaksian dalam perjalanan. Tadi sangat jelas bahwa ternyata pembentukan karakter seseorang terbentuk dalam berbagai aktivitas. Semenjak sekolah minggu, remaja, pengasuh sekolah minggu, menjadi pendamping pelayan Tuhan. Tentu ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan
nyatakan dalam perjalanan kehidupan keluarga Rompis Mahal. Dalam refleksi iman, ketika kita menentang almarhumah untuk menghadap Sang Kaliknya, buah yang telah almarhumah taburkan dalam kehidupan berjemaah adalah sesuatu yang terbaik yang ia telah tunjukkan. Di tengah-tengah suasana duka ini, saya mengajak kepada kita sekalian, kepada warga jemaat, kepada keluarga besar Rompis Mahal. Di tengah-tengah suasana duka ini, kiranya kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menghadirkan seorang saudara di tengah-tengah kakak terpani. Tuhan menghadirkan seorang istri yang memberikan nilai yang luar biasa dalam mendampingi seorang hamba Tuhan. Ada nilai yang luar biasa Mama telah tunjukkan bagi kita yang saat ini, memberikan penghormatan kepada anak sebuah biasa. Tidak mengambil nama adalah sebuah wujud kasih sayang dari anak, dari mama kepada anak-anak. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ini hanya dalam tuntunan kasih Tuhan. Bersyukurlah kita semua. Untuk itu, bagi kita sekalian, mari kita mengungkapkan, mengucap syukur, terima kasih atas kehadiran seorang hamba yang telah memberikan nilai dalam perjalanan kehidupan bersama di jemaat GPDI Bentang di jemaat. Terima kasih. Salam. Masuk dalam acara yang keempat, ucapan terima kasih keluarga. Saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Rancanganku bukanlah rancanganmu, itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami dan jemaat GPDI Bentang. Karena Ibu Pendeta Elizabeth Makfal Rompis berangkat ke Jakarta dalam rangka mengikuti musyawarah besar Pengurus GPDI Kota Bandung. Keluarga dan jemaat berharap Ibu akan kembali ke Bentang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan adalah lain. Tuhan menyatakan kemahan kuasaannya, di mana hari Senin tanggal 24 April 2017 pukul 12.45 WITA, Tuhan memanggil pulang hambanya, Pendeta Ibu Elizabeth Rompis Makfal, kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sebagai umatnya, kami keluarga dan jemaat GPDI Bentang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dalam menerima peristiwa ini. Untuk itu, demikian juga kami keluarga dan jemaat ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong dan memberkati kita semua. Menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan gereja, ketua dan anggota majelis daerah Sulawesi Gorontalo yang sudah memberikan sambutan duka dan pelayanan firman Tuhan dalam ibadah penghiburan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dan sebentar juga akan melayani firman Tuhan dalam ibadah pemakaman yang akan dilayani sebentar di bawah Pendeta Venture Luka dari Biro Penginjilan Majelis Daerah Sulawesi Utara Gorontalo. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dari pemerintah yang sudah hadir dan memberikan sambutan duka, kepada Bapak Biaris Gagana SPRP bersama Ibu dan juga rombongan. Terima kasih banyak buat ungkapan duka yang menguatkan kami. Terima kasih kepada kehadiran juga buat Bapak Camat Tabukan Utara, Bapak Hashim Samalam,
sarjana sosial. Terima kasih Pak buat kehadirannya. Terima kasih kepada Majelis Wilayah Kabupaten Utara, Nusa Kabupaten Maroe, serta hamba-hamba Tuhan dan ibu-ibu rohani yang sudah melaksanakan pelayanan mulai dari ibadah pertemuan malam pertama hari Senin sampai malam kelima dan di malam, bahkan membantu keluarga dan jemaat dalam persiapan dan melaksanakan ibadah prosesi pemakaman dari gedung gereja sampai di dalam perkuburan. Terima kasih kepada majelis wilayah, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu rohani dan jemaat Tuhan di wilayah Sangihe, Talaut, Sitaro yang sudah mensupport melalui doa dan perhatiannya. Kami tahu dan kami mendengar ketika Mama dirawat dan sakit, jemaat dan hamba-hamba Tuhan melakukan doa puasa dan doa semalaman bersama-sama dengan kami yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati segala perhatian dan pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada mantan-mantan pekerja BPI Bintang Kereta yang sudah mensupport dan juga sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih kepada tumpukan atau kumpulan yang sudah mempersembahkan hidung pujian kepada Tuhan sebagai doa untuk memberikan penguatan dan penghiburan bagi kami, keluarga dan jemaat Tuhan. Terima kasih kepada keluarga-keluarga, sobat, kenalan yang sudah mendukung dalam doa dan perhatian yang begitu luar biasa. Mulai dari Jakarta, keluarga dari Manado, Ternate, Sangihe, dan lain-lain yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami boleh melihat bagaimana wujud perhatian dari keluarga besar kami yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih kepada masyarakat sekitar yang sudah memberikan bantuan, topangan, dukungan baik moral maupun materi. Demikian ucapan terima kasih kami. Jika dalam pelayanan dan ucapan kami ada hal-hal yang kurang ataupun mungkin terlupakan dan mungkin ada yang tidak berkenan, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bawa semua beban duka kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Jemaat diundang berdiri, kita akan habiskan ibadah. Kami memuji kebesaran.
yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu, pemilik atas segala sesuatu, dan yang menetapkan hari umur hidup manusia. Maka ibadah pemakaman almarhumah Pendeta Ibu Elizabeth Korompis Makal kami buka dan kami tahbiskan hanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Atas keputusan Tuhan telah mengakhiri perjalanan hidup dari Pendeta Ibu Elizabeth Korompis Makal. Dia telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan mahkota tersedia baginya. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang baik, tanah hati yang subur, dan dijauhkan dari setiap tanah hati kami yang ada di pinggiran jalan, yang berbatu-batu ataupun di semak duri. Tetapi tanah hati kami yang baik, kami persiapkan hati ini agar benih itu akan bertumbuh, berakar, dan akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba Tuhan yang Engkau persiapkan hari ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menguatkan, menghibur keluarga khususnya, bahkan kami semua. Doa kami Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu hari ini Tuhan dalam urapan dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Richard kepada Bapak Islam. Haleluya. Segala puji, segala hormat, semua hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kaum keluarga yang berduka, keluarga Bapak Pendeta Korompis, keluarga Korompis Makal yang kami hormati, Bapak Bupati bersama Ibu yang kami hormati, Bapak Camat yang kami hormati, para pengurus daerah Majelis Daerah Sulawesi Utara, para majelis wilayah dan gembala-gembala serta jemaat sekalian, para hadirin, para kita sekalian ada, kami sampaikan selamat berjumpa, dan kita ini hadir karena undangan daripada Kemahakuasaan. Apa sebab? Firman Allah berkata dalam kitab Pengkhotbah, lebih baik kita berkumpul di tempat duka daripada kita berkumpul di tempat pesta kemenangan.
Karena apa? Kalau di pesta pora kita makan minum, sahur-sahur, ramai-ramai sampai jam malam, lain kali sampai pagi SKS, lain kali ada yang lupa istri, ada yang lupa suami, ada yang lupa anak, ada yang lupa orang tua, lain kali pulang ada yang lupa jalan. Kurang kudu digot. Tetapi kalau di duka, semua kita tenang, semua kita memperhatikan di depan kita yang sudah terbaring kaku, dan kita saling bertanya dalam pribadi,